September 2018. Dengan postingan yang berisi pengumuman bahwa jejaring sosial media PET akan ditutup. Setelah kabarnya sempat simpang siur, pihak PET belum juga mengkonfirmasikan. Pada Selasa ini, tanggal 18 September 2018, PET resmi ditutup. Dalam hal ini, banyak sekali yang menyayangkan, terutama kalangan remaja yang menyayangkan ditutupnya aplikasi tersebut. Ya, sekarang kami sudah terhubung dengan Regina Dian Ananta yang berada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Baik Regina, bagaimana tanggapan masyarakat di sana tentang ditutupnya aplikasi PET? Ya, baik, terima kasih rekan Sonia. Saya telah berada di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang menggunakan aplikasi PET. Ya, di sini telah ada sekumpulan mahasiswa. Saya akan bertanya bagaimana pendapat mereka tentang ditutupnya aplikasi PET. Permisi Kak, boleh minta waktunya, kita mau wawancara. Oh iya, boleh. Baik, di sini dengan Kak siapa? Saya Mina. Sini saya mau nanya nih Kak, Kakak pengguna aplikasi PET nggak sih? Oh iya, kebetulan saya pengguna aplikasi PET. Nah, Kakak udah denger belum isu tentang ditutupnya aplikasi PET? Ya, saya udah dengar sendiri. Nah, kalau pendapat Kakak sendiri gimana sih dengan isu tersebut? Kalau menurut saya di situ cukup ini membuat heboh masyarakat ya tentunya. Karena saya kan juga pengguna PET gitu ya. Saya juga masih suka pakai PET. Dan sekarang kita tahu kalau sosial media itu banyak gitu sekarang fitur-fitur kayak Instagram yang mungkin itu lebih bagus sekarang daripada PET. Makanya PET itu ditutup sekarang. Ya apa sih, sedih sih, soalnya kan banyak banget ya kenangan-kenangan di situ. Kalau menurut saya sih gitu. Gitu ya. Nah, menurut Kamina sendiri nih, ada nggak sih hal yang menarik yang ada di aplikasi PET tersebut? Kalau hal yang menarik itu banyak banget ya gitu. Jadi di situ tuh ada kita bisa sharing atau membagikan momen-momen kita, kenangan-kenangan kita kayak musik, terus kapan kita bangun atau kita waktu kita tidur itu gimana, sharing foto juga bisa. Jadi kita tahu itu kegiatan teman-teman dekat kita gitu. Jadi kita ya tahu kayak sharing informasi aja sih, sharing info. Jadi menurut Kamina sendiri PET, aplikasi PET ini tuh menarik ya? Ya menarik banget. Nah, dengan adanya isu ditutupnya PET ini, apakah ada dampak bagi kalangan remaja nih? Kayak kan PET ini digunakan di kalangan remaja, khususnya Kamina sendiri, ada nggak sih dampak yang diberikan dari ditutupnya aplikasi PET ini? Kalau dampak mungkin ada ya, cuman nggak begitu besar gitu. Karena sosial media itu kan masih banyak banget ya, jadi masih bisa menggunakan sosial media yang lain. Kalau misalkan dampak tentunya ada. Kalau misalkan pengguna kayak saya tentunya juga merasa sedih itu dampaknya gitu, dan merasa kehilangan lah ada sosial media yang akhirnya ditutup gitu. Jadi ya sosial media itu berkurang satu gitu, jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Itu dia aja sih. Ya gitu. Terima kasih banyak Kamina. Ya, itu adalah wawancara dari salah satu masyarakat yang menggunakan aplikasi PET. Kembali ke rekan saya di studio. Terima kasih. Ya, terima kasih Regina atas informasinya. Ya, itulah wawancara dari Regina tentang tanggapan masyarakat, terutama di kalangan remaja, tentang ditutupnya aplikasi PET. Berita selanjutnya. Beberapa pekan lalu, Indonesia menjadi tuan rumah untuk Asian Games 2018. Banyak sekali atlet yang turut menyukseskan dan mendukung acara tersebut, yang patut diapresiasi karena sudah ikut serta menyukseskan dan membanggakan Indonesia. Baik, saya sudah terhubung dengan rekan Regina Dian Ananta. Ya, sekarang kita sudah terhubung dengan rekan saya, Regina Dian Ananta. Baik Regina, bagaimana? Ya, baik, terima kasih rekan Sonia. Indonesia patut berbangga karena memiliki banyak atlet yang membanggakan. Sekarang saya telah bersama salah satu atlet dari cabang olahraga atletik, yaitu Denny Putra Yohanes Siamturi. Ya, selamat siang Kak. Selamat siang. Gimana nih Kak perasaannya terpilih menjadi salah satu atlet di Asian Games kemarin? Pastinya saya sangat merasa senang ya, karena dari banyaknya atlet di Indonesia ini saya terpilih salah satunya untuk mewakili Indonesia di ajang Asian Games.
Nah, untuk mendaftar menjadi atlet Asian Games sendiri ini ada syarat khusus nggak sih Kak? Syaratnya itu ya kemarin ada kejuaraan nasional ya di Senayan. Nah di situ kebetulan saya dapat ranking 1, juara 1. Otomatis katanya kalau misalnya kita juara 1 itu dikirim buat Asian Games. Itu syaratnya. Gitu ya. Saat sudah terpilih menjadi salah satu atlet untuk menyukseskan Asian Games kemarin, persiapan apa aja sih Kak yang Kakak lakukan? Ya persiapannya terbilang mepet ya, karena saya cuma dikasih waktu 2 bulan untuk program latihan khusus untuk bersiap-siap menuju Asian Games kemarin. Ya persiapannya ya latihan, istirahat yang cukup, ya itu aja sih. Nah, selain menjadi atlet juga, kita tahu nih Kak kalau Kak Denny sendiri ini merupakan mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, gimana sih Kak cara bagi waktu Kakak antara latihan sama kuliah? Ya seperti kemarin ya, semester 2 itu saya mengurangi SKS-nya karena saya punya target di Asian Games dan Indonesia kemarin. Jadi saya mengurangi SKS saya agar tidak terlalu padat supaya bisa barengan dengan latihan pagi sore. Jadi tidak terganggu. Nah, untuk dari pihak kampus sendiri nih Kak, apakah pihak kampus mendukung kegiatan yang Kak Denny lakukan? Pastinya pihak kampus sangat mendukung ya, dengan apalagi dengan saya memberi surat dispensasi kemarin, dosen-dosen juga semua senang dan memberikan keringanan buat saya gitu di hal kuliah saya. Partisipasi apa yang kampus berikan untuk membantu Kak Denny menyukseskan Asian Games kemarin? Ya seperti kemarin di Asian Games itu kita kan 2 minggu tidak kuliah ya. Nah kemudian kuliah kampus kita meringankan seperti tidak menghitung jatah absen kita, jadi kita tetap aman ya. Nah untuk terakhir nih Kak, pesan apa yang Kak Denny mau sampaikan untuk para atlet muda supaya tetap semangat untuk membanggakan nama Indonesia? Pesan saya buat atlet-atlet yang Indonesia yang di luar sana, ketika kita ingin berprestasi, jangan kita ngejar materi dulu, karena kalau kita sudah berprestasi, otomatis materi itu akan datang ke kita. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Kak. Baik, itulah wawancara saya bersama salah satu atlet yang turut menyukseskan Asian Games kemarin. Ya, saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Ya, terima kasih Regina atas wawancara dengan atlet Asian Games 2018. Saya dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan sampai jumpa.